Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan seminar proceeding yang berjudul Rancang bangun sistem informasi pemasaran perumahan pesona permata hijau 2 menggunakan metode waterfall. Berikut adalah tampilan poster untuk rancang bangun sistem informasi pemasaran perumahan pesona permata hijau 2 menggunakan metode waterfall untuk kelompok 4 yang beranggotakan Tania Cahaya Permata Hidayat dan Fisa Divya Rahmadianti. Adapun yang akan saya bahas di sini, yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan, 4 manfaat, 5 landasan teori, 6 metode pengembangan, 7 proses bisnis manual, 8 pemodelan, 9 pengujian, yang terakhir kesimpulan. Adapun latar belakang dari dibangunnya sistem ini adalah perumahan adalah salah satu tempat tinggal yang selalu diminati oleh para masyarakat saat ini. Kemudian, sulitnya informasi yang didapatkan mengenai perumahan tersebut membuat para masyarakat kekurangan mendapatkan informasi. Kemudian yang ketiga, proses promosi yang dilakukan oleh para marketing di perumahan masih dilakukan secara manual. Dan terakhir, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi di era berkembang pesatnya teknologi saat ini. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana cara mempermudah calon pembeli dalam mencari informasi mengenai perumahan pesona permata hijau 2. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana cara untuk mempermudah divisi marketing dalam memperluas pangsa pasar. Kemudian yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi yang dilakukan agar kegiatan promosi atau pemasaran masih dilakukan secara efektif dan efisien. Adapun penelitian sebelumnya dilakukan, yang pertama yaitu penelitian dengan tema Sistem Informasi Pemasaran Perumahan Taman Kurnia Jaja berbasis website menggunakan PHP dan MySQL yang dilaksanakan oleh Jainul Munir, STMETC pada tahun 2018. Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa sistem informasi perumahan dapat digunakan sebagai alat untuk menampilkan informasi perumahan yang dibutuhkan oleh pemesan. Setiap perubahan informasi dalam sistem dilakukan oleh administrator di komputer server, dan untuk menentukan pemesanan itu gagal atau telah jadi dibeli, diedit oleh pihak perumahan. Adapun kekurangan dari sistem ini adalah pembayaran tidak dapat dilakukan secara online. Kemudian yang kedua yaitu penelitian yang dibangun oleh Dedi Muhammad Fahroji dan kawan-kawan dengan tema Sistem Informasi Pemasaran Rumah di Geraha Permata Surya Mijen Semarang berbasis web. Hasil dari penelitiannya dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran perumahan dapat dibuat mengutamakan calon konsumen yang akan membeli rumah dengan cara kredit perumahan rakyat atau KPR. Sistem baru berbasis web ini dalam melakukan transaksi pembayaran dilakukan dengan cara transfer antara rekening bank melalui ATM atau melalui setor tunai ke nomor rekening marketing. Kemudian ada tujuan. Tujuan dibangunnya sistem ini yaitu membangun sistem informasi pemasaran pada perumahan pesona permata hijau 2 atau PPH 2 yang di dalamnya memuat informasi mengenai perumahan tersebut. Kemudian tujuan yang kedua, membangun sistem informasi pemasaran perumahan pesona permata hijau 2 sebagai salah satu cara untuk memperluas pemasaran bagian marketing. Kemudian yang ketiga, membangun sistem informasi pemasaran perumahan pesona permata hijau 2 berbasis website sehingga dapat meningkatkan efisiensi pemasaran dalam sebagai salah satu pemanfaatan teknologi. Adapun manfaat dari dibangunnya sistem ini adalah dapat memperluas jangkauan pemasaran khususnya dengan pemanfaatan teknologi sistem informasi. Dengan hal tersebut, pemasaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, diharapkan penyajian informasi mengenai perumahan pesona permata hijau dapat mempermudah pelanggan dalam mencari informasi mengenai perumahan tersebut. Kemudian ada metode pengembangan sistem menggunakan metode waterfall dengan 4 tahapan, yaitu analisis, desain, pengodean, dan pengujian. Pengembangan sistem yang dilakukan pada sistem informasi perumahan pesona permata hijau 2 menggunakan metode pengembangan waterfall. Hal tersebut dikarenakan pada pengembangan dengan metode waterfall memiliki proses yang sistematis atau berurutan dan juga memiliki dokumentasi pengembangan sistem yang baik sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi pada saat pengembangan sistem. Adapun rinciannya meliputi analisis.
Proses analisis dilakukan dengan melakukan observasi serta wawancara pada pihak terkait, yaitu Divisi Marketing Perumahan Pesona Permata Hijau 2, yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi di lapangan serta mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga dapat dipahami sistem apa yang akan dibutuhkan oleh user. Kemudian pada tahapan desain pengembangan sistem informasi pemasaran Perumahan Pesona Permata Hijau 2 ini terdiri dari membuat pemodelan sistem dengan membuat pemodelan UML yang diantaranya meliputi pembuatan use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu pengaduan. Tahapan pengaduan atau implementasi adalah sebuah tahapan yang mengubah rancangan desain menjadi sistem yang berjalan. Dan yang terakhir yaitu tahapan pengujian. Tahapan pengujian atau testing yaitu sebuah tahapan pengujian dari sistem yang dibangun. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun telah sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya atau belum. Pengujian dilakukan menggunakan pengujian black box. Adapun flowchart sistem yang sedang berjalan terdiri dari customer, marketing, pimpinan, dan bank. Dimulai dari marketing menyebarkan brosur, kemudian brosur diterima oleh customer. Apakah customer tertarik dengan brosur Perumahan Pesona Permata Hijau 2? Jika tidak, maka proses selesai. Namun jika ya, maka customer akan menghubungi marketing perumahan dan marketing perumahan akan menjelaskan detail informasi. Kemudian customer menerima detail informasi itu. Apakah informasi sesuai? Jika tidak, maka proses selesai. Namun jika ya, maka customer akan mendatangi lokasi perumahan. Lalu marketing akan melakukan cek lokasi bersama customer atau konsumen. Customer langsung melakukan booking fee dan dibuatkan marketing pembuatan kwitansi booking dan surat pemesanan rumah. Setelah itu surat pemesanan dan booking ditandatangani oleh customer sebagai pemesan rumah. Apakah customer akan mengajukan KPR? Jika tidak, maka proses selesai. Namun jika ya, customer menyiapkan berkas persyaratan untuk KPR. Berkas persyaratan KPR diserahkan oleh customer kepada marketing. Lalu marketing akan menerima berkas persyaratannya. Berkas persyaratan customer terima oleh marketing akan diajukan kepada bank. Bank menerima persyaratan KPR. Setelah persyaratan KPR diterima, maka bank akan melakukan wawancara dengan customer. Apakah persyaratan untuk pengajuan KPR di ACC? Jika tidak, maka bank akan memberitahu kepada marketing dan marketing akan mengembalikan booking fee. Lalu customer menerima booking fee dan selesai. Setelah itu, jika pengajuan KPR di ACC, maka akan dilakukan akad. Setelah dilakukan akad, customer akan mendatangani akad dan membayar DP. Kemudian marketing akan menerima DP. Setelah itu marketing membuat laporan pemesanan. Laporan pemesanan dibuat oleh marketing, lalu menyerahkan laporan pemesanan kepada pimpinan. Pimpinan menerima laporan pemesanan. Laporan pemesanan diterima oleh pimpinan. Kemudian bagian marketing akan menyerahkan kunci kepada customer. Kunci oleh customer diterima, lalu setelah itu proses selesai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan atau use case dari sistem yang kami bangun, yang terdiri dari dua aktor, yaitu customer dan admin, di mana customer dapat melakukan registrasi, logout, pemesanan, pembayaran, simulasi KPR, melihat informasi perumahan, dan melihat informasi KPR. Untuk melakukan pemesanan dan pembayaran, customer harus melakukan login terlebih dahulu. Dan untuk melakukan login, customer harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Kemudian, aktor admin memiliki use case kelola data customer, kelola data pemesanan, kelola data rumah, dan kelola laporan. Di mana dalam setiap kelola, admin dapat menampilkan dan mencari. Dalam kelola data customer, admin dapat tampil customer dan cari customer. Kemudian dalam kelola data pemesanan, admin dapat tampil pemesanan, konfirmasi pembayaran, cari pemesanan, dan batalkan pemesanan. Dalam kelola data rumah, admin dapat melakukan tampil rumah, tambah rumah, hapus rumah, ubah rumah, dan cari rumah. Kemudian yang terakhir, dalam kelola laporan, admin dapat tampil laporan, cari laporan, dan cetak laporan. Di mana untuk keseluruhan kelola yang dilakukan oleh admin harus melakukan login terlebih dahulu. Kemudian pada pengujian sistem ini kami melakukan pengujian dengan metode black box, di mana hasilnya adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dan dalam pengujian ini diperoleh hasil berupa website yang sesuai dengan apa yang diharapkan pengguna atau user, yaitu dapat berfungsi sesuai tugas dan hak akses masing-masing user. Namun, dalam pengujian ini masih terdapat beberapa fitur yang belum sesuai. Oleh karena itu, kami melakukan perbaikan terhadap sistem kami.
Kemudian, sistem informasi pemasaran perumahan pesona Permata Hijau melakukan pengujian menggunakan metode black box yang dimana hasilnya yaitu sebagai berikut. Pengujian sistem yang telah dilakukan sepenuhnya, di mana jumlah test case yang valid yaitu adalah 71 dan jumlah test case yang tidak valid yaitu adalah 71. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu berdasarkan dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya yang pertama, sistem ini membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pemasaran perumahan pesona Permata Hijau 2. Kemudian yang kedua, dapat memudahkan masyarakat atau calon customer untuk melakukan booking atau pemesanan secara mudah hanya dengan mengakses website pemasaran perumahan pesona Permata Hijau 2 Subang.